أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله ikhwani wa akhwati azani wasakumullah. Al-Islam, agama Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agamanya seluruh para nabi. Agama yang tidak diterima di sisi Allah kecuali Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Hidayah seorang mendapatkan agama Islam, beragama Islam itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sekedar memberikan hidayah irsyad, hidayah pengarahan. Tapi hidayah taufik tidak bisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ayat ini berkenaan dengan upaya Rasulullah SAW untuk mengislamkan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengetahui bahwa Islam adalah agama yang paling benar dari seluruh agama manusia. Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyan al-bashariyati dina. Walau la hadar al-masabah walau al-masabah wa hadar al-masabah la wajadtani samhan bidaka miban. Naam mubina. Walau al-masabah أو ولو الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Kata Abu Thalib, sungguh aku tahu bahwa agama Muhammad agama yang terbaik dari seluruh agama manusia. Kalau bukan karena khawatir adanya cacian dan kehatian dari orang-orang mencela, sungguh engkau dapatkan diriku masuk Islam dengan nyata. Upaya Rasulullah SAW untuk menjadikan pamannya beragama Islam belum bisa terwujud. Bahkan ketika datang sakaratul maut, Rasulullah mendatangi
Abu Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha indallah. Pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang aku nanti bisa berhujjah untuk dirimu di sisi Allah. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Keduanya mendakwahi juga. Atarghab an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Itu agama penyembah berhala. Rasulullah kembali mengulangnya. Keduanya pun kembali mengulang. Rasulullah kembali mengulang untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Keduanya juga kembali mengulang. Wa kana akhir ma yaqulu Abu Talib innahu aba ayakul la ilallah. Dan bahwasanya yang terakhir yaitu Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW setelah Abu Talib meninggal, huwa fi dhahdah minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia itu di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Kalau bukan saya, dia di neraka yang paling bawah. Dia di neraka yang paling dangkal. Kalau bukan saya, Abu Talib di neraka yang paling bawah. Padahal kita lihat pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa. Sampai pernah diboikot. Sebagian sahabat menyatakan hatta inna lanakul waraqat as-samur. Sampai kita ini memakan 6 dedaunan. Hatta inna ihdana la tadau kama tadau syah. Sampai kita ini berak seperti beraknya kambing karena ada makanan. Lihatlah ibadallah, upaya untuk mengislamkan pamannya tidak bisa. Karena Allah tidak memberikan hidayah. Demikian pula upaya Rasulullah untuk mengislamkan pamannya yang lain, Abu Lahab. Abu Talib ini adalah orang yang miskin, Abu Lahab orang yang sangat kaya, tampan dan senantiasa menjaga penampilan, kendaraan yang bagus, pakaian juga bagus. Hingga Rasulullah SAW menikahkan 2 putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dengan 2 putra, Utbah dan Utaibah, putranya Abu Lahab. Namun sebelum berhubungan ini, Ummu Jamil sudah menceraikannya. Kita tahu bahwasanya Utbah termasuk mencaci maki Rasulullah SAW ketika salat di Ka'bah. Ini Rasulullah membaca surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa fa saraha sarahan shadida. Maka Utbah ini bersuara sangat keras. Kafartu bi rabbin najm. Saya mengingkari Rabb Najm. Yaitu pemilik bintang ya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah membatalkan salatnya. Beliau ulang lagi. Beliau baca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kemudian Utbah kembali mengatakan saya mengingkari Rabb Najm. Rasulullah kembali membatalkannya sampai berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi aduwan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, bunuhlah dia dengan salah satu dari anjingmu. Ketika Utbah ingin berdagang menuju Syam, di sana ada firman Allah riyatas syita'i was saif, berdagang ke Syam bersama orang-orang Quraisy. Di pertengahan jalan, di semacam padang Sahara, Fasami Uzair al-Usud, mereka mendengarkan raungan singa. Lalu Utbah ketakutan luar biasa sampai menggigil tubuhnya. Dan mereka mengatakan, kamu tidak sebagaimana biasanya. Engkau adalah orang pemberani. Lalu dia ingat ucapannya Muhammad SAW. Ketika di malam hari, ini Utbah diletakkan di tengah. Para sahabat yang lain di tepi untuk menjaga Utbah ini.
Ternyata singa tersebut memakan kepalanya Utbah dan tidak makan yang bagian tepi tadi. Ketika sudah di antara dua rahangnya, Utbah mengatakan, "Alam aqul lakum ala sidqi qauli Muhammad?" Bukankah aku telah sampaikan kepada kalian tentang ucapannya, kebenarannya ucapan Muhammad? Setelah itu dia mati. Ini menunjukkan bahwa Utbah tahu bahwa Muhammad di atas kebenaran, akan tapi enggan untuk memeluk agama Islam. Ibadallah rahimakumullah. Demikian pula sebaliknya orang-orang yang dulu sangat memusuhi Islam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Sangat benci kepada Islam. Ketika Rasulullah di Ka'bah, faqara Rasulullah SAW surat Al-Haqqah. Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Qala Umar fatajabtu min linil Quran. Aku pun terkagum dengan lembutnya Al-Quran. Karena dulu orang-orang kafir yang paling mereka banggakan adalah puisi-puisi. Mereka lomba membuat puisi. Kalau menang, nanti akan ditempelkan di Ka'bah. Biar orang-orang yang umrah, orang-orang yang haji, orang-orang yang tawaf bisa melihat tulisannya siapa pemenangnya. Maka disitulah bagaimana Allah utus Muhammad SAW dengan mukjizat yang sangat tinggi, yaitu Al-Quran Karim, yang mengalahkan puisi-puisi yang telah mereka buat. Ibadallah rahimakumullah. Berbeda dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa itu bangga dengan kedokterannya. Maka Allah turunkan Nabi Isa yang mampu melebihi daripada mereka. Fatubriul akma wal abras wa uhil mauta biidznillah. Engkau itu bisa menyembuhkan orang yang buta, yang belang, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Maka disinilah menunjukkan bahwa Nabi Isa ilmu kedokterannya melebihi mereka. Lain halnya dengan di masa Fir'aun. Bagaimana Fir'aun mempertahankan kerajaannya, bahkan bermimpi akan ada ini anak turunan Bani Israel yang akan menggeser kerajaan Fir'aun. Maka setiap bayi yang keturunan Bani Israel yang laki-laki itu dibunuh. Dan istana itu dikawal ketat tukang-tukang sihir. Ada riwayat mengatakan sebanyak 120.000 tukang-tukang sihir untuk mempertahankan istananya. Maka disitulah ibadah Allah turunkan Nabi Musa dengan mujizatnya. Tongkat. Wa wahayna ila Musa anid ribbi asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil amim. Diwahyukan kepada Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Maka terbelah. Masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Diriwayatkan itu ada 12 jalan. Anak mereka dari 12 kabilah mengikuti dari kabilahnya masing-masing. Ketika tukang sihir sebanyak 120.000 yang mereka ahli dalam ilmu sihir, lemparkan tongkatnya, melemparkan talinya, maka yukhayyal ilaihi min sirrim annaha tas'a. Nah, dihayalkan dalam pikiran mereka ini seakan-akan tali ataupun tongkat-tongkat itu bergerak. Bahkan mereka bayangkan seperti ular. Maka Allah hayukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang kemudian berubah menjadi ular yang besar, lalu memakan ular-ular yang kecil tersebut. Fa'ulqiyas saharatus sajidin. Maka tukang sihir pun sujud semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qalu amanna birabbil alamin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Qala amantum lahum qabla an adana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'alakumus sihra fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Fala usallibanakum fi judu'in nakh. Kalian sudah beriman, kata Fir'aun, sebelum aku izinkan kalian itu beriman. Maka
kami akan potong tangan-tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan kami akan salib kalian. Dan betul mereka ini dipotong tangan dan kakinya dan disalib. Hebat Allah kasih mukjizat yang luar biasa kepada Musa dengan tongkatnya. Awalnya dengan kaum saleh. Bagaimana kaum saleh yang waktu itu mereka menyembah patung-patung juga. Ini kalau orang dari Madinah menuju Tabuk, nanti ada perkampungan Samud. Kaum Samud, kalau orang mungkin ke Madinah umrah, mungkin bisa tanya-tanya sama orang Arab di mana letaknya. Ibadallah rahimakumullah. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sebelum engkau keluarkan dari batu yang besar itu unta yang hamil, yang bunting. Kalau keluar dari batu yang besar itu, kami akan beriman. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah. Maka batu yang besar yang kokoh itu terbelah. Kemudian keluar 6 unta yang bunting. Tidak selang berapa lama beranak. Anaknya 1. Kemudian Nabi Saleh memerintahkan bahwa unta ini ada 1 jatah harinya. Hari untuk minum unta, hari yang lain kalian yang minum. Tapi kalian tidak mendapatkan air minum di saat unta ini minum. Kalian semua akan bisa minum susunya. Semua dapat. Ibadallah rahimakumullah. Dengan datanya mukjizat, karena waktu itu yang paling dihandalkan di zaman Nabi Saleh adalah unta. Maka mereka pun pengen unta yang melebihi unta-unta mereka. Hanya unta bisa mencukupi air susunya untuk sekian ribu manusia. Namun mereka tidak terima. Lalu ada 9 orang yang mereka itu berunding rencana untuk membunuh unta tersebut. Rasulullah SAW pernah berpidato. Zikra kaum saleh menyebutkan tentang kaum saleh, idzim ba'atha asqaha. Imba'atha iqama. Orang yang paling sengsara. Imba'atha rajulun aziz, seorang yang kuat, arim, akhlaknya jelek. Demikian pula, mani sangat pelit, fi rahtihi, dari rombongan tersebut. Orang ini yang siap menyembelih unta. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi wa la yuslihun. Ini ada 9 orang. Mereka senantiasa berbuat kerusakan, tidak berbuat kebaikan. Mereka mengatakan, lanubayyikannahu wa ahlahu, thumma naqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berencana mau membunuh Nabi Saleh dan keluarganya di malam hari. Setelah itu mereka akan mengatakan kepada walinya, kami tidak tahu menahu tentang kematian mereka ini. Dan kami adalah orang-orang yang jujur. Masya Allah. Ketika unta ini sudah disembelih, lalu anaknya lari ke gunung dan menjerit 3 kali. Setelah itu tidak kelihatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tunggu kalian selama 3 hari. Aku akan datangkan azab kepada kalian. Mereka berencana untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Allah sudah wahyukan agar pergi itu Nabi Saleh, meninggalkan. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yashurun. Mereka membuat makar. Kami Allah juga membalas makar mereka. Mereka tidak merasa bahwa Allah itu balasan makarnya jauh lebih bagus daripada makar mereka. Maka pada hari yang pertama, wajah-wajah mereka ini berubah menjadi kuning. Pada hari yang kedua, wajah-wajah mereka itu memerah.
Dan pada hari yang ketiga wajah mereka menghitam. Kemudian inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Kami kirimkan adanya suara yang sangat keras yang menjadikan mereka itu hancur lebur seperti tanaman yang sudah hancur. Ibadallah rahimakumullah. Jadi kita lihat bahwa mukjizat Allah berikan kepada para nabi itu berbeda-beda. Sebagaimana kaumnya, bagaimana kondisinya waktu itu. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau seorang ingin mengunjungi tempat-tempat yang diazab. Jamin hadis Abdullah Umar, Rasul mengatakan la tahwala haula'il mu'adzabin illa an takunu baki. Kalian jangan masuk ke kampung-kampung yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Waktu itu para sahabat sudah mengambil air di perkampungan Samud. Lalu mereka membuat adonan roti. Maka Rasulullah merintahkan untuk menuangkan air yang telah mereka ambil dan membuang adonan yang telah mereka buat, karena campur air juga. Rasulullah merasa khawatir nanti mereka akan mendapatkan azab sebagaimana mereka. Jadi tidak boleh kita masuk ke tempat-tempat yang diazab kecuali dalam keadaan menangis, takut. Pendapat berikutnya adalah boleh kalau tujuannya untuk mengambil pelajaran. Basiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'adul ladzina min qablihim. Kalian hanya berjalan di muka bumi untuk melihat kaum-kaum yang kami adab sebelum mereka. Tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Tentunya ketika melewati kampung tersebut, tak boleh kita tertawa terbahak-bahak dan makan-makan, minum-minum, santai-santai. Ibadallah rahimakumullah. Tapi kembali, bagaimana Allah SWT memberikan mukjizat kepada para anbiya sesuai kadar kaumnya waktu itu. Kemudian kita kembali bahwa hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Putra Nabi Nuh tidak mendapat hidayah, istrinya juga demikian. Nabi Lut, istrinya juga tidak mendapat hidayah. Ayah Nabi Ibrahim tidak mendapat hidayah. Pamannya Rasulullah SAW tidak mendapat hidayah. Paman yang kedua Abu Lahab juga tidak mendapat hidayah. Ada orang-orang yang dulu dibenci seperti Umar. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma azil Islam bihadaini rajulain. Ya Allah, berikan kemuliaan tentang Islam dengan masuk Islamnya dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Fahadallah subhanahu wa ta'ala di Umar. Allah kasih hidayah kepada Umar. Selanjutnya, contoh yang kedua, Amr bin As. Tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali membunuh Rasulullah SAW. Ketika hampir meninggal dunia, beliau menangis, menghadap wajahnya ke tembok. Putranya mengatakan, ya abata, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha wa kadha, wahai ayahku, bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu demikian dan demikian? Lalu Amr bin As mengatakan, dulu saya di atas 3 hal. Di antaranya ingin membunuh Rasulullah SAW. Seandainya saya bisa membunuhnya, tentu saya menjadi penghuni neraka. Falamma jaa Allah bi nabil Islam, ya Allah bil Islam, Allah mendatangkan kepada saya Islam, atau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Muhammad, absut yadaka. Wahai Muhammad, bentangkan tangan. Fa ubayyuka, saya berbaiat kepadamu. Fa basata yada. Maka Nabi pun membentangkan tangannya, memajukan tangannya. Faqabattu yadi, kata Amr bin As, aku pun tarik tanganku. Aku tarik tanganku.
Aku tarik tanganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Malaka ya Amr? Ada apa dengan dirimu wahai Amr?" Qala inni uridu an ashtarit. Saya ini punya syarat. Qala tasyarat mana? Mada? Apa yang kau syaratkan? Ayaghfirullahu li. Kata Amr bin As, agar Allah mengampuni dosa saya. Rasulullah mengatakan, "Ama alimta anna al-Islam yahdi ma kana qablah? Ama alimta anna al-hijrah tahdi ma kana qablaha? Ama alimta anna al-hajj yahdi ma kana qablah?" Apa engkau tidak tahu Islam menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Haji menghapuskan dosa sebelumnya. Saya di sini bagaimana Amr bin As, Allah kasih hidayah. Demikian pula Ikrimah bin Abi Jahal. Ya Rasulullah ketika Fathul Makkah untuk membunuh sekitar 10 orang. Baik masuk di Ka'bah, masuk rumah Abu Sufyan atau di luar rumahnya tetap bunuh. Di antaranya Ikrimah ini. Nah, Ikrimah lari ke Syam. Dan selang berapa lama ibadallah Ikrimah masuk Islam. Dan menjadi prajurit yang luar biasa, handal. Rasulullah pun juga menerimanya. Para sahabat juga menerimanya. Dari sini menunjukkan bagaimana terkadang orang-orang yang dulu memusuhi Islam justru menjadi pembela-pembela Islam. Ada pula sebaliknya. Orang-orang yang dulu sudah memeluk agama Islam bisa-bisa murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu banyak sekali yang murtad. Ada yang mengikuti Nabi palsu, yang juga dihukumi murtad. Kita lihat yang ikut Musailamah Al-Kadzdzab. Prajuritnya aja 100.000. Maka mereka mengatakan, Kadzdzab min Rabi'ah, ahma ilayya, na'am, min Siddiq, min Mudhar. Pendusta dari Rabi'ah itu lebih aku cintai daripada jujur tapi dari Mudhar. Maksudnya Kadzdzab di sini Musailamah dari Rabi'ah. Itu lebih cintai daripada yang jujur dari Mudhar, itu Rasulullah SAW. 100.000 ibadallah. Dan itu dihukumi murtad, makanya Abu Bakar Siddiq merahkan pasukan. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukannya hanya 12.000. Belum lagi yang dari Irak. Seorang perempuan yang juga ngaku Nabi. Namanya Sajah bintul Harith. Pasukannya juga 100.000. Dan dulu mereka beragama Islam. Sudah 100.000. Murtad itu dari pasukannya aja. Belum para wanitanya, belum anak-anaknya, belum orang yang tua. Belum lagi dari Banul Aswad. Ada nabi palsu lagi juga. Tulaihah bin Khuwailid. Ini sekitar 6.000 pasukannya. Belum yang lainnya. Al-Aswad Al-Ansi yang di Yaman juga mengaku nabi, hampir menguasai Yaman. Al-Aswad Al-Ansi. Coba lihat berapa banyak yang murtad itu, yang mengikuti nabi-nabi yang palsu dan dihukumi sebagai orang yang murtad. Tapi mereka merasa yakin di atas kebenaran. Maka yang Khalid bin Walid menyebutkan beliau tidak pernah berperang sedahsyat melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab, karena mereka itu juga ingin mati syahid. Ingin mati syahid. Jadi makanya berat melawan pasukan mereka ini. Kita masih ingat bagaimana pasukan Khalid bin Walid waktu itu di awal kalah melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan pasukan Musailamah ini berhasil merobos ke tenda para wanita. Hampir membunuh istrinya Khalid bin Walid namanya Laila. Hampir dibunuh itu. Ada yang mengatakan nama yang lain. Tapi yang masuk itu Laila. Namun setelah itu Khalid bin Walid mengatur strategi, dibuat kabilah-kabilah. Orang asal sendiri, Muhajirin sendiri. Jadi nanti biar ketahui siapa yang
yang mundur, siapa yang kalah. Maka mereka ada dua misi tentunya, membela Islam dan juga membela kabilahnya. Nah, disitulah Masya Allah ada sekitar 10.000 tentara Musailamah al-Kadzdzab berhasil dibunuh. Hingga mereka itu masuk ke kebun namanya Bustan al-Maut, kebun kematian. Ini akan jelaskan sebagian. Al-Bara bin Malik waktu itu mengatakan, masukkan saya ke benteng tersebut, karena mereka kaum muslimin tidak bisa masuk. Ini kebun yang tinggi temboknya, kemudian bentengnya juga kokoh. Hanya Bara bin Malik diangkat oleh para sahabat dan dimasukkan ke dalam Bustanul Maut. Maka di situ langsung membunuh sekitar 15 pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab dan membuka pintunya. Setelah itu kaum muslimin menyerang. Nah, mereka bahkan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wasi, dilempar dengan tombaknya tepat di dadanya. Lalu Abu Dujanah datang melepas lehernya, memenggal lehernya. Ibadallah rahimakumullah, coba lihat sekian banyak orang yang murtad. Yang mati sudah berapa aja, padahal dulu mereka tahu Islam. Karena itulah kita harus berupaya untuk menjaga agama kita ini. Jangan sampai kita ini murtad. Karena bisa murtad dengan sekian banyak. Sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 700 pembatal keislaman. Itu luar biasa banyak. Ada yang disebutkan 10 oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu yang sepakat. Di antaranya melakukan kesyirikan, melakukan sihir, loyal kepada musuh-musuh Allah, dan lain-lainnya, istihza' bidinillah. Kita ambil sedikit misalnya istihza' bidinillah. Kita masih ingat kisah ketika mereka pulang dari perang Tabuk. Di antara mereka mengatakan, mara'aina misal qura'ina ajiban indal liqa warkabutunan waqtab alisina. Kita tidak pernah melihat seperti para qura' kita ini, yang paling penakut ketika jumpa musuh, pendusta lisannya, dan paling mementingkan perutnya. Itu ditujukan kepada Muhammad dan para sahabatnya. Lalu ada yang lapor kepada Nabi, mereka semua dipanggil. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wal abad. Rasulullah, kami ini hanya bercanda dan bermain-main saja, sendakulu dan main-main. Rasulullah tidak menambah dari ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur untuk kalian. Kalian sungguh telah kafir setelah beriman. Ibadallah, istihza' billah. Coba bayangkan, banyak sekali tokoh-tokoh agama Indonesia yang beragama Islam menghina Islam. Sedangkan Al-Quran kitab yang paling purno. Al-Ajaidah itu kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa surah Yusuf, yaitu surah Al-Ghazalah, surat percintaan, itu aja dikafirkan. Di dalamnya bercerita tentang Al-Aziz, Yusuf, Zulaikha, ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Al-Aziz. Yaitu mengingkari surat ini saja sudah kafir. Lalu bagaimana dengan mereka mengatakan Quran adalah kitab yang paling purno? Atau mengatakan bahwasanya Islam itu adalah teroris. Ataupun mungkin itu lebih baik daripada azan. Atau Muhammad adalah pemuas hawa nafsu, laki-laki yang senang nikah. Ini semua sangat berbahaya, ibadallah. Akan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Demikian pula dengan sebab perempuan bisa saja kita ini murtad. Masih ingat kisah Abd Rahim masuk Kristen, jadi murtad. Dan juga kisah Mu'adz bin Ibnu Qayyim di Mesir. Ketika Mu'adz naik menara, melihat di samping masjid ada seorang perempuan Nasraniyah. Mu'adz ini enggak jadi azan, turun ya. Turun menemui perempuan tersebut dan ingin menikahinya. Perempuan tadi menjawab, ayah saya tidak bolehkan.
Li'annaka muslim wa ana nasraniyah, karena engkau muslim, saya ini Kristen. Maka Muslim tadi menawarkan atanassar, apakah perlu saya masuk Kristen? Qalat in fa'alta fa'altu. Kalau engkau melakukan, engkau masuk Kristen, saya akan melakukan mau nikah dengan kamu. Akhirnya masuk Kristen. Dan ditentukan hari H-nya. Hari H pernikahan. Di saat hari H pernikahan, laki-laki naik atap rumah tersebut dan jatuh dan mati. Belum bersenang-senang istrinya sudah mati dalam kondisi murtad dari agama Islam. Wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika yatamalu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fi khalidin. Barang siapa yang murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah menghapus semua amal-amalannya. Mereka menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Ibadallah rahimakumullah. Dan negeri kita ini banyak sekali. Saya sebutkan di Gombong itu ada dekat Pondok Ustaz Nafil. Bagaimana ayah ibunya sudah ngaji lama, anaknya pun sudah ngaji Ahlus Sunnah. Terakhir masuk Kristen. Nah, ganti KTP-nya sudah Kristen. Dan Indonesia ini sudah sangat banyak, jutaan yang masuk Kristen. Dengan harta. Nah, mereka berupaya untuk ngasih bantuan-bantuan rumah sakit banyak yang murah-murah. Maka mereka berani dengan perempuan-perempuannya untuk menggoda, terutama laki-laki yang punya keimanan kuat, dianggapnya kuat. Kalau bisa menikah dikasih hadiah mobil, rumah dan semisalnya. Dan terwujud. Nah, ibadallah rahimahullah. Inna dunya hulwatan hadirah. Wa Allah musallikum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malu wa taqud dunya wa taqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Hadis saya al-Khudri Bukhari Muslim. Sesungguhnya dunia itu adalah hijau. Itu sangat mengagumkan. Dan Allah jadikan kamu sebagai penguasa di muka bumi. Allah akan melihat amalan yang kalian lakukan. Takutlah dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah yang melanda pertama kali Bani Israil adalah kaum wanita. Ini dijadikan sebagai umpan untuk menyesatkan manusia dengan para wanita. Semoga Allah Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Saleh ketika tinggal di Amerika, ini perempuan-perempuan tidak berharga sama sekali. Keluar dititipkan panti asuhan. Paling-paling dikasih tulisan ketika naik Kristen. Itu baru bergembira. Lain halnya dengan kaum muslimin. Perempuan-perempuan semakin tua semakin dimuliakan, semakin dihormati. Maka mungkin semakin banyak hadiahnya dari anak-anaknya. Tapi kalau mereka tidak. Ibadallah, rahimahullah. Demikian pula dengan harta. Hadis Ka'ab bin Iyad, likulli ummatin fitnah fitnatu ummatil mal. Masing-masing umat itu ada fitnah, ujian. Ujian untuk umat itu adalah harta. Lihatlah, kita sering lihat apa di medsos. Bagaimana upaya untuk membunuh seseorang karena pengen hartanya. Dan Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Kekal di neraka untuk selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, baginya azab yang dahsyat, azab yang besar di yaumil qiyamah. Coba lihat berapa banyak kasus pembunuhan tujuannya untuk menguasai harta yang dibunuh. Walaupun sama-sama agama Islam, ini sangat berbahaya. Kalau sampai menghalalkan, itu sepakat para ulama, orang seperti ini dihukumi kafir. Akan tetapi kalau tidak menghalalkan,
Itu minimal dosa besar. Dan itu di bawah kehendak Allah. Dan jangan dianggap ini perkara remeh. La yazal mu'min bi fusah min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang muslim itu masih luas agamanya selama dia belum terkena darah yang diharamkan. Artinya belum membunuh orang lain. Agamanya masih luas. Bahkan dengan turunnya hujan saja seorang bisa menjadi kafir. Wa man qala mutirna bina kada wa kada fahuwa mu'minun bil kawba wa kafirun bi. Siapa yang mengatakan turunnya hujan karena bintang ini bintang itu, dia beriman kepada bintang-bintang dan mengingkari Allah SWT. Mu'minun bil kawkab. Kemudian mengingkari Allah SWT. Wa man qala mutirna fillah wa rahmatihi. Para siapa yang mengatakan turunnya hujan karena rahmat Allah, fa mu'min bi wa kafir bil kawkab, maka dia itu mengimani diriku dan mengingkari bintang-bintang. Hanya turun hujan saja bisa seorang itu kafir. Nah, ibadallah rahimakumullah. Demikian pula mempelajari ilmu sihir, ilmu perdukunan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nafnatun fala takfur. Jadi kedua malaikat itu tidak mengajarkan ilmu sihir sampai kedua mengatakan kami ini adalah ujian. Maka kalian jangan melakukan kekufuran. Nah, ayat berikutnya adalah walaqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu bahwa nanti mereka ini dengan sihir tidak akan mendapatkan bagian pahala pada yaumul qiyamah. Kalau sudah demikian, tidak ada kecuali neraka Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Di antara seorang bisa menjadi kafir karena hidupnya itu hanya dunia yang dipikirkan. Bisa dilihat dalam surah Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim amal fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati an-nar wa habitat ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menginginkan dunia berhiasannya, kami akan berikan kepada mereka dan mereka yang akan dirugikan. Tapi lihat, mereka itu di akhirah tidak mendapatkan kecuali bara api neraka. Sia-sia amalannya. Allah hapus amalannya dan seluruh perbuatannya menjadi sia-sia. Ini kalau tujuan hidup hanya untuk dunia. Makanya itu diganti. Semboyannya kerja-kerja diganti apa? Semboyannya ibadah. Diganti sebenarnya. Wa makhlul jinna wal insa. Untuk kerja apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Allah katakan demikian. Wa makhlul jinna wal insa illa liya'budu. Tujuan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Bukan kerja. Nah, Allah sebutkan dalam surah Qasas 77. Wa bidaghi hima taqallahu dal akhirah. Antari itu negeri akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau melalaikan nasib di dunia karena masih hidup butuh dunia. Tapi tujuan utama adalah mencari akhirat dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Demikian pula kemunafikan yang i'tiqadi. Apa itu munafik i'tiqadi? Izharul iman wa ibtanul kufur. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Dan kemunafikan ini ancamannya sangat berat. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali min nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah dan tidak ada penolong bagi orang munafik. Ini munafik i'tiqadi. Zahirnya Islam, batinnya benci kepada Islam. Dari hari ke hari untuk melihat semakin banyak yang menghina Islam. Dari orang-orang yang mengaku beragama Islam. Kalau orang Kristen menghina Islam itu sudah biasa. Orang Yahudi menghina Islam sudah biasa. Tapi ini muskilah. Dari orang-orang yang mengaku beragama Islam. Ada yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Dan Rasulullah itu idza qara'a tatarif ihyatu. Kalau baca Quran bergoyang jenggotnya, panjang jenggotnya Rasulullah.
Ibadallah rahimakumullah. Lalu apa tentunya yang kita lakukan untuk menjaga keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita ini? Yang pertama, berusaha berdoa kepada, terus banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa yadat memutar balik hati, kokohkan diriku untuk senantiasa memegang agamamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Coba lihatlah Uyainah bin Hisn, Fathu Makkah, masuk Islam. Rasulullah ngasih 100 ekor unta. Pada perang Hunain, kata Affan, Fathu Makkah masuk Islam. Pada perang Hunain dikasih 100 ekor unta, sudah masuk Islam. Begitu tidak lama Rasulullah meninggal. Uyainah bin Hisn gabung dengan nabi palsu, Tulaihah bin Khuwailid. Gabung. Dan sudah alias secara langsung mendapatkan dirinya beragama Islam. Bisa murtad. Kemudian ibadallah hayakumullah, Ubaidullah bin Jahsh ketika hijrah dari Makkah menuju Habasyah, di sana bergabung dengan orang Kristen. Lalu terkagum-kagum dengan ibadahnya mereka. Akhirnya masuk Kristen juga. Bahkan mati di atas agama Kristen. Ubaidullah bin Jahsh. Termasuk tadi berapa puluh ribu orang-orang yang murtad semenjak Nabi meninggal dunia. Ada yang betul murtad, ada yang ikuti Nabi palsu, ada yang tidak mau bayar zakat, dan ada yang lainnya. Banyak, luar biasa. Makanya butuh kita berdoa kepada Allah. Yang kedua tentunya kita gabung orang-orang yang baik. Karena as-sahib, teman itu akan bisa menyeret seseorang. Sekian banyak santri, kemudian setelah itu menjadi orang murtad. Santri jadi orang murtad. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sesuai dengan agama temannya, lihatlah siapa temannya. Lihat siapa temannya. Kalau mungkin kita nitipkan anak ke pondok bertahun-tahun lamanya, musim liburan gabung dengan para pang, udah. Jadi anak pang, tinggalkan sholat, rokoknya kenceng, wahakala. Ini sudah menjadi kekafiran kalau sudah tidak sholat. Nggak sholat menjadi kafir. Makanya Imam Malik mengatakan, ma jalastu safihan qat. Saya itu tidak pernah duduk dengan orang yang bodoh. Kan tidak memberikan manfaat. Duduk dengan orang yang pintar. Supaya bisa memberikan manfaat. Ya, kecuali ini untuk mendakwahi bagus. Duduk dengan orang bodoh untuk didakwahi biar mereka masuk agama Islam. Atau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sering-sering mendengarkan nasihat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Nah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian sebagai syifa, obat. Nah, bagi dada-dada para orang yang beriman, sebagai rahmat, sebagai petunjuk, jadi mengobati hati yang rusak, sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang beriman. Kul bi fadlillah bi rahmatihi. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah. Fa bidzalika, dengan hal itu, falyafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan. Di nasihat-nasihat yang berharga ini ternyata lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Ketika kita mendapat nasihat yang berharga, nah, dari para ulama, para masyayikh, apalagi sekarang banyak kemudahan, kemaksiatan mudah, pahala juga mudah.
Karena kalau bisa bahasa Arab, tinggal nyari masalah apa saja, tinggal nyari. Ada semua sudah. Nah, mau di YouTube apa-apa bisa. Nah. Atau mungkin ikut telegram dari para masyayikh yang ada di Saudi ataupun di Yaman. Jadi kalau tidak mau melihat YouTube, itu tiap hari berapa muhadharah, berapa pelajaran bisa kita ambil, luar biasa ya Allah. Namun kejelekan juga demikian, begitu cepat. Sehingga ini butuh bagi kita untuk bisa mengatur. Nah, mengatur. Karena beliau Syekh Muhammad Izz mengatakan, kami tantang orang bisa punya ilmu, bisa hafal Quran dan Sunnah kalau hanya mengandalkan HP. Nah, beliau menantang untuk menunjukkan siapa. Kalau orang hanya andalannya HP, yang bisa hafal Quran, yang punya kapasitas keilmuan, yang bisa hafal Sunnah, yang sekarang lagi terjemahkan mungkin nanti akan tersebar itu. Ucapan beliau itu secara makna. Jadi kita sering-sering mendengarkan nasihat. Selanjutnya ibadah Allah, berusaha baik kita untuk melihat sejarah-sejarah dari orang terdahulu. Bagaimana langkah syaitan dalam menyesatkan manusia misalnya. Jadi dengan bertahap, bagaimana syaitan menggiring manusia, dijadikan yang bagus menjadi jelek dari pandangan manusia. Qala rabbi bima aghwaytani illa uzayyana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Karena aku telah jadikan diriku ini menyimpang, aku akan hiasi mereka. Aku sesatkan mereka semuanya. Ya ibadah Allah, berusaha untuk melihat sejarah bagaimana dulu mereka menjadi orang-orang yang murtad, atau mereka bisa mendapat hidayah. Jubair bin Mut'im mendapat hidayah karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Umar juga demikian, mendapat hidayah karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Dan kalau sekarang mungkin banyak mendapat hidayah melalui online dan semisalnya, banyak dapat hidayah. Bisa kita ini berlomba-lomba untuk mengajak manusia. Karena Allah menyatakan, "Wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a." Siapa menghidupkan satu jiwa, seakan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Nah, lihat bagaimana perjuangan para ulama terdahulu. Mereka tidak pernah henti-hentinya untuk terus berdakwah. Walaupun mendapat cacian dan makian, mendapat rintangan yang berat. Bagaimana Imam Ahmad di penjara, dicambuk sampai kainnya itu masuk ke dagingnya, yang saking keras cambukannya. Keluar dari penjara, dakwah lagi. Tidak pernah berhenti. Kalau kita lihat juga bagaimana semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu, seperti Abu Hurairah misalnya, menahan lapar untuk dapat ilmu. Jabir bin Abdullah rela sebulan kepada Abdullah bin Unais untuk mendapatkan satu hadis. Jadi lihat sejarah seperti itu. Nah, di saat kita ini dalam kondisi bermaksiat, segera bertobat. Ini jangan-jangan digiring untuk menuju neraka. Faman kana min ahli syaqawah fasayassiruhu ila ahli syaqawah. Siapa yang ditakdirkan akan menjadi orang yang sengsara, Allah akan memudahkan dia itu untuk menempuh jalan kesengsaraan. Dimudahkan, mudah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ketaatan menjadi lambat, berat. Wa man kana min ahli sa'adah fasayassirhu min ahli sa'adah. Barang siapa takdirkan dia menjadi orang beruntung, maka Allah jadikan dia itu mudah untuk menuju kepada keberuntungan. Sebagian ulama itu menangis ketika terlambat sholat, seperti Aswad bin Yazid.
menangis, lalu mencari masjid lain. Dan ternyata tidak bisa ditebus dengan mungkin puluhan salat sendiri daripada salat berjamaah yang ketinggalan berjamaah tadi. Dan lihat pula bagaimana Abu Talhah dikatakan sebagian ulama, la sautu Abi Talhah khairun min alf insan. Suaranya Abu Talhah itu lebih bagus daripada 1000 manusia. Dan dengan suaranya bagaimana musuh-musuh ketakutan. Bahkan beliau adalah menjadi tamu dengan Rasulullah SAW. Berapa pedang itu patah. Yang mengatakan 9 pedang patah untuk menangkis serangan musuh. Tangan beliau pun kena bacokan. Bahkan di akhirnya itu lumpuh karena digunakan untuk membela Rasulullah SAW. Dan bagaimana Nailah istrinya Utsman bin Affan ketika orang Khawarij hendak membunuh Utsman bin Affan, ditangkis oleh Nailah hingga tangannya itu pretel jari jemarinya. Jari jemarinya pretel, kemudian ketika Utsman sudah mati dibunuh, dikirimkan kainnya dan potongan jari jemarinya ke Muawiyah biar cepat bertindak. Terjadi apa terjadi? Bagaimana pertempuran di antara sahabat waktu itu. Baik, ibadallah. Ini bagaimana orang Khawarij menghalalkan darah Utsman bin Affan. Menghalalkan darah Ali bin Thalib. Abdurrahman bin Muljam, padahal dia ini hafal Quran. Suaranya sangat bagus, rajin beribadah. Ini juga karena syubhat yang ada. Karena syubhat yang ada masuk ke barisan orang Khawarij. Sampai mereka orang Khawarij ini mengafirkan Ali dan pasukannya, Aisyah dan pasukannya. Dan mereka sama-sama perang. Lain hanya orang Syiah, yaitu mengafirkan yang merangi Ali. Jadi hanya Ali yang maksud, mereka semua kafir. Aisyah, Talha, Zubair, Muawiyah, Abu Sufyan, semua kafir. Orang Muhajirin, orang Ansar. Ini syubhat ini pun juga berat. Demikian pula, jangan kita sering berdebat. Hadis Abi Umamah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun badal huda illa kanu alaihi utul jadal." Tidak ada suatu kaum yang tersesat padahal dulu mereka mendapat hidayah kecuali orang yang senang berdebat. Coba lihat bagaimana orang seakan-akan menjadi ulama besar melalui HP-nya, mushafnya. Ini bantah ini, bantah ini, bantah ulama ini, bantah ulama ini. Bantahnya pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya yang dibantah bahasanya Arab. Aneh ya. Yang dibantah orang Arab. Jadi saya Muhammad Hizam dibantah. Ini bantahnya pakai tulisan Indonesia. Bantah siapa kamu itu? Nah, kalau membantah ya kirimkan bahasa Arab, datang si Muhammad Hizam. Begitu. Ini bantahnya pakai bahasa Indonesia. Yang dibantah orang Arab. Nah, jadi semakin tersesat. Al-mira yurithu ad-daghan. Debat itu bisa mewariskan kebencian. Makanya Rasulullah memberikan jaminan, ana dhamin bi baitin fi radil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Saya jamin bahwa dia akan mendapatkan rumah di tepi surga bagi yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Walaupun dia benar, tinggalkan debat. Wa ana dhamin bi baitin fi wasil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Saya jamin bahwa dia mendapatkan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan walaupun hanya bercanda. Wa ana dhamin bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquh. Nah, saya menjamin bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, bagi yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ibadallah rahimakumullah.
Jadi subhat-subhat, makanya kita berusaha. Nah, kalau ada subhat bertanya kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Ketika datang problem, idza ja'ahum amrun minal amni berupa keamanan, awil khauf atau ketakutan, ada'u bih. Mereka langsung menyebarkannya. Walau waddu ila rasul. Andaikan mereka mengembalikan kepada Rasul. Wa ila ul amri minhum. Dan kepada ul amr, yaitu para ulama, para umara. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka akan tahu tentang kebenaran yang datang dari mereka. Ya Masya Allah. Kadang berita tidak benar langsung disebar sana sini. Dan ini sangat berbahaya dalam adal dikalam bil kalimah. La yara bihi ba'san yazil bihi ila an-nar 70 kharif. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat, ia anggap kalimat itu tidak mengapa. Enggak jadi problem, enggak jadi masalah. Ternyata menjerumuskan dirinya masuk neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ibadallah rahimakumullah. Dilihat bagaimana upaya bagi kita jadi untuk menyerahkan perdebatan. Apalagi kalau sekedar debat nang-nangan sudah, tidak usah dilayani. Nah, nggak usah dilayani, kita sibuk dengan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Karena hati ini akan semakin apa? Nah, semakin keras dan semakin benci kepada orang-orang yang mendebat kita. Demikian pula sebaiknya mereka akan benci kepada kita karena kita membantahnya. Wahakala ibadallah. Dan kalau orang sudah keluar kalamnya, itu kadang sulit untuk rujuk. Tidak mau rujuk sudah, gengsi sudah. Bagaimana rujuk? Saya seorang kiai. Kalau rujuk bagaimana? Nah, sehingga sulit untuk kembali.